warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Burna 1 atas kesempatannya kali ini untuk saya melakukan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan langsung memulai kegiatan ini. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama tentang paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita main coba-coba ya. Coba, di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, di situ ada A dan B. A adalah Anda, B adalah teman Anda. Coba Anda bayangkan sedang menggenggam sesuatu yang berharga di dalam tangan Anda. Jadi Anda semua menggenggam sesuatu yang berharga di masing-masing tangan. Ada, misalkan Bu Tina menggenggam sesuatu, terus di situ kan ada Bu Ani sebagai temannya Bu Tina. Nah, lalu Bu Tina itu perlu menjaga benda tersebut karena bagi Bu Tina benda tersebut berharga dalam hidup Bu Tina. Nah, tugasnya Bu Ani mencoba dengan segala cara untuk membuka genggaman tangannya Bu Tina. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Bu Tina mau membuka genggaman tangannya. Kira-kira Bu Tina ketika punya sesuatu digenggam, sesuatu itu berharga sekali untuk Bu Tina, bagi kehidupannya Bu Tina. Terus Bu Ani berusaha sedemikian rupa supaya Bu Tina membuka tangannya. Kira-kira apa yang Bu Tina lakukan? Membukanya kah? Ditawari uang, dibujuk, digoda, digelitik, bagaimana? Mempertahankan. Mempertahankan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini kita jelaskan di sini. Bu Tina mempertahankan karena bagi Bu Tina itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak akan Bu Tina tukar dengan entah itu uang ataupun yang lainnya. Walaupun dicaci maki, Bu Tina tetap bertahan, gitu kan? Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita kan yang mengontrol anak-anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti kita ke anak-anak di sini, apa yang kamu lakukan? Benar tidak? Seperti itu kan? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bisa seperti pemberian hadiah, itu kan termasuk penguatan positif. Yang keempat, ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan orang dewasa itu memaksakan kehendak ke anak-anak agar mereka itu mau mengikuti kemauan dari orang tua. Sebenarnya itu semua adalah bukan kita yang mengontrol, itu hanya ilusi saja. Kenapa? Selanjutnya, coba sebelumnya Pak. Nah, sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol yang sebenarnya? Di sini ada stimulus respon. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Namanya stimulus berarti kan kita memberikan rangsangan, lalu ada yang merespon, seperti itu. Kita memberikan rangsangan ke siswa, siswa memberi respon. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandangan sama dengan kita. Kita bujuk supaya memiliki pemikiran yang sama, itu yang stimulus respon.
lalu berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, langsung kita judge kamu salah, seperti itu yang disebut stimulus respon. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi yang menggenggam tangan. Kan kalau misalkan itu seolah-olah Bu Ani ngomong kamu harus buka, padahal sebenarnya yang mengontrol kamu mau bisa buka atau enggak itu sebenarnya diri sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan itu beda. Kalau yang awalnya stimulus respon itu kita mengubah orang lain, tapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita mencoba memasuki kira-kira kenapa orang lain berpikiran seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, sama halnya seperti waktu itu siswa melakukan kesalahan, misalkan nyontek. Itu kan sebenarnya kan perilaku atau budaya negatif ya, bukan budaya positif. Tapi anak itu melakukan kegiatan itu pasti dia punya tujuan. Iya kan, tujuannya apa? Supaya nilainya bagus, dan dimarahin orang tua sama guru. Sebenarnya kan itu yang semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Bu Tina mempertahankan sesuatu yang dia miliki. Sebenarnya itu kontrol dirinya ada pada dirinya Bu Tina, bukan dari Bu Ani. Kalau Bu Tina kukuh mempertahankan, pasti bisa. Sama seperti apa itu kita punya keyakinan ini, anak-anak bisa menang dengan cara apa? Pembelajarannya atau mungkin diberi latihan soal atau apa seperti itu. Nah, itu termasuk dari yang bisa mengontrol diri. Berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ilusi kalau kita mengontrol orang lain itu. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Oke, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Selama ini kan kalau misalkan murid tidak misalkan tidak piket atau tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu memberi hukuman atau tidak? Atau dibiarkan saja? Diberi diberi hukuman. Apakah dengan memberikan hukuman kepada siswa itu dapat mendisiplinkan anak-anak? Bisa, mungkin hanya bersifat sementara, tapi mereka bisa mengulang lagi kan? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Pasti Bapak Ibu guru pernah, kalau misalkan mengotori kelas atau tidak piket, malah hukumannya ditambah, misalkan membersihkan kelasnya sendirian atau membersihkan kamar mandi katanya gitu. Nah, pernah kan apakah itu juga meningkatkan disiplin anak? Apakah jaminan, ya mungkin iya, apakah jaminannya anak tidak akan melakukan kesalahan itu lagi? Tidak, karena itu bersifat jangkanya pendek. Sama dengan yang ketiga, ini pasti suka anak-anak. Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi anak. Benar atau tidak? Benar. Jadi misalkan kita kasih hadiah, anak pasti semangat. Wah, dapat hadiah nih, dapat hadiah. Tapi ketika nanti suatu ketika kita tidak memberikan hadiah, kira-kira mereka gimana? Pasti merasa kecewa kan? Ternyata gak dapat hadiah, ya wes lah, besok gak usah cepet-cepetan ngerjakan, gak usah nilainya bagus, seperti itu kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi kita tentang disiplin positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu atas kesadaran sendiri tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini sudah disebutkan ya, tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau yang tadi kita lakukan, anak-anak diberi hukuman, diberi hadiah, itu termasuk sogokan. Berarti apakah itu termasuk disiplin positif? Kita akan temukan jawabannya setelah ini. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang ingat nggak kemarin yang pernah kita
lakukan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Yang pertama, beriman. ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Lalu, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next, Pak Din. Nah, teori motivasi mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata motivasi. Nah, coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing, bagaimana kita berperilaku. Misalkan di sekolah ini, apakah terserah kita sendiri perilakunya, mau pakai baju pendek, mau pakai sendal, apakah seperti itu? Nah, pastikan kita perilakunya disesuaikan dengan tempat kita di mana berada. Nah, selanjutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Misalkan Butina, Bu Nurul, kenapa kok Butina sama Bu Nurul itu di kelas ngajar, terus ngasih anak-anak keterampilan? Itu mengapa kok melakukan segala seperti itu? Pasti kan ada apa? Alasan di balik itu semua kan? Mungkin alasannya bisa karena tanggung jawab atau kewajiban, atau ingin anaknya itu atau peserta didiknya itu memiliki sesuatu yang bisa nanti dia manfaatkan di lingkungannya. Nah, terus apa yang mendasari kita melakukan sesuatu? Ya sama seperti tadi. Kira-kira apa ya awalnya? Aku pengen bikin anakku seperti ini. Kira-kira apa yang aku lakukan? Kan seperti itu. Terus apakah ada dorongan dari lingkungan atau yang lain? Misalkan Bu Nurul atau Butina, Pak Udin atau yang lain itu melakukan sesuatu, ngajar anak-anak, bikin keterampilan, itu dorongan dari diri sendiri atau dari Bapak Kepala Sekolah, atau memang itu sudah tuntutan dari kurikulum seperti itu? Biasanya kita melakukan hal itu karena apa? Semuanya. Jadi di mix ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini bukan hanya anak-anak, tapi juga untuk kita. Yang pertama, mengapa kita berperilaku seperti itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti mikirnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalkan seperti ini, kita kan biasanya bikin perangkat pembelajaran ya. Kalau misalkan seharusnya kan itu kan memang kewajibannya kita, tapi kita melakukan itu karena kadang nanti kalau misalkan sekarang nggak bikin dulu, kita nggak bisa dapat tanda tangan untuk apa biasanya SKP atau apa. Nah, seperti itu kan berarti kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan kita. Sama dengan siswa, mereka menghindari ketidaknyamanan kalau misalkan mengerjakan PR lupa, mau nggak mau pasti mereka mau mengerjakan di kelas. Kenapa? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kadang kan kita nggak tahu anak-anak itu mengerjakannya di kelas atau di rumah. Tapi ketika mereka mengerjakan di kelas, berarti mereka itu melakukannya karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Seperti tadi, siswa. Kan dulu kita memberikan hadiah yang kalau di kelas bawah biasanya gini. Kalau misalkan kamu dapat 100, dapat bintang gitu kan, bintang kelas, nanti bintangnya sekian bisa ditukar hadiah. Nah, mereka kan akan memiliki motivasi. Karena apa? Karena mendapat imbalan. Apakah itu dari dalam dirinya sendiri? Tentu bukan, karena itu dorongan motivasi dari luar. Jadi untuk yang perilaku pertama dan perilaku kedua itu bukan motivasi dalam diri atau motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan untuk yang ketiga itu mau untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya? Misalkan bikin perangkat kalau kita. Kenapa kita bikin perangkat? Karena kan biar bisa tahu ini tujuannya anak-anak bisa ini. Memang itu sudah kewajibannya kita, karena itu adalah tanggung jawab kita ke anak-anak, tugasnya kita kan. Jadi muncul dari dalam diri, itu namanya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, tanpa ada paksaan atau bujukan dari yang luar. Sama seperti anak-anak, kenapa mereka mengerjakan PR, kenapa mereka piket? Oh, kalau misalkan aku piket, karena mereka merasa kelasnya merasa bersih, nyaman, jadinya nggak ada lalat atau nyamuk berterbangan. Itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri.
konsekuensi, restitusi itu nanti akan kita bahas. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, pasti ada pelanggaran. Oleh sebab itu, kita perlu mengkaji ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah atau di lingkungan kita. Karena kan kita punya aturan. Kalau misalkan dilanggar, itu kira-kira kenapa? Ini adalah tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman adalah tidak tercela, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang kita coba mengkaji. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi murid kita itu terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Ya, hukuman. Kembali. Yang selanjutnya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Betul sekali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Betul sekali Bu Ani. Yang selanjutnya, nah ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi coret-coret tugasnya teman, kita menyuruh anak-anak untuk ganti, itu termasuk apa? Konsekuensi. Benar sekali. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi karena nggak pakai sepatu hitam, kita meminta anak untuk nggak pakai sepatu seharian, termasuk hukuman. Benar sekali. Mundur. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi sudah waktunya olahraga, dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Nah, jadi sudah bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Yang sebelumnya, nah, dampak dari pemberian penghargaan. Kan biasanya kita juga memberikan penghargaan kan ke anak-anak, hadiah atau berupa bintang itu. Apa sih dampaknya dari kegiatan itu? Nah, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan jangka pendeknya anak-anak jadi pengen hadiah terus, jangka panjangnya nanti kalau nggak dapat lagi, sudahlah nggak usah gitu lagi gitu. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kita sudah biasa lakukan kadang kan. Yang ketiga, mengurangi ketepatan karena cepet-cepetan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, apa sih? Tadi kan dari pembahasan kita masih belum ada tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi mereka belajar kesalahannya kayak gini. Kira-kira apa? Bukan karena nanti kita langsung didapat hukuman gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang
3. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di sini bedanya tipis kayaknya. Mengapa bukan peraturan? Kok keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu contoh pertanyaannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika corona waktu itu? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga kelas atau sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita tawarkan kira-kira apa sih kesepakatan kelasnya, misalkan anak-anak mau apa, kalau misalkan di kelas mau pembelajarannya itu seperti apa awalnya, misalkan 5 menit sebelum pelajaran dimulai harus sudah siap, seperti itu kan anak-anak sendiri nanti dari kita menawarkan ke anak-anak. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, berarti tidak menggunakan kata tidak, menggunakan kata kalimat positif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita jangan menggunakan tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu. Yang selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah disusun, lalu meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas untuk ditempel di dinding. Jadi supaya anak ingat apa sih keyakinan kelasnya sebelumnya. Nah, ini bukti fisik telah melakukan keyakinan kelas. Karena masih kelas bawah, jadi kan anak-anak kita bimbing untuk menulisnya seperti itu. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Karena mau mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Pasti makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang, itu ada rasa diterima, kasih sayang, kerjasama, dan diakui kelompok. Lalu untuk penguasaan itu harga diri, keinginan menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir tentang kesenangan, kita peroleh dari mana? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Iya, biasanya kan kita kan, nah posisi kontrol guru itu di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang biasanya Bapak Ibu guru sering gunakan, kira-kira yang mana? Penghukum, ada lagi? Pemantau, ada lagi? Manajer. Wah, keren sekali, karena manajer itu adalah tingkatan yang paling tinggi, paling tepat untuk dilakukan. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu. Nah, posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Penghukum itu seperti apa? Di sini ada menghardik
menunjuk-nunjuk kamu ya kayak gitu. Contohnya. Berkaca pinggang, membentak, hukumannya berupa fisik atau verbal, bisa mencubit, terus habis itu ngolok-ngolok. Nah, dampaknya itu apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu karena gurunya suka menghukum kayak gini, jadinya nggak suka. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita buat anak-anak itu ini tuh gara-gara kamu, tapi tidak langsung ngomong. Biasanya kan kita pancing-pancing supaya mereka itu merasa bersalah. Nah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya, siswa merasa bersalah. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri karena kok aku salah terus ya, kayak gitu. Jadi akhirnya nanti keluar dari kelompoknya. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini, guru bersikap ramah, rendah diri, dan menarik diri. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Yang dampaknya, murid bergantung pada satu orang karena merasa nyaman. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Sebenarnya posisi teman ini bagus ya dilakukan, tapi kita juga semuanya sih, kita kalau menerapkan 5 posisi kontrol ini harus lihat kira-kira kondisinya gimana, kan seperti itu. Kalau misalkan kita terlalu sering menggunakan sebagai posisi teman, otomatis anak-anak itu kayak tidak ada batasan kan ke gurunya, bisa jadi kurang menghargai ke gurunya seperti itu. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini nada bicara atau ekspresinya datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa dan diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah suaranya netral, berhasil tercipta identitas positif, bermakna mengajukan pertanyaan, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya positif, murid mandiri, pede, dan memecahkan masalah sendiri. Di sini sebagai manajer itu nanti kita ada lihat video ya. Di siswanya itu jadi kita nggak langsung ngejudge gitu, kita tanya. Jadi kita misalkan anak melakukan kesalahan itu kayak wajar kan, anak melakukan kesalahan, tetapi supaya mereka tidak mengulang itu bagaimana, kenapa kok mereka melakukan hal ini, jadi kita tanya, kayak sharing. Nah, ini ada contoh kasus, misalkan siswa sering datang terlambat. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum misalkan langsung, ayo kamu lari lapangan 3 kali. Itu adalah contoh kalimat yang kita ucapkan ketika kita ada di posisi penghukum. Ketika pembuat rasa bersalah, kita ngomongnya seperti ini, kamu kok selalu mengecewakan guru, sudah berapa kali kamu terlambat, seperti itu. Jadi anak itu disuruh mikir, ini salahnya aku, kayak gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu posisi sebagai yang ketiga sebagai teman. Jadi kayak memposisikan kita sebagai temannya anak. Misalkan, ayo dong ikuti aturan di sekolah, tolonglah bantu ibu kali ini. Ya sudah, tidak apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Yang posisi pemantau itu kita ngomongnya seperti, kamu tahu nggak konsekuensinya kalau sering terlambat? Nah, kayak sekarang serahkan HP-nya, besok jangan diulangi lagi. Karena mungkin tahu, wah ini datang lambat karena suka main HP sampai larut malam. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, itu kita tanya, kan sharing dulu ke anak-anak. Apakah kamu tahu kesalahannya? Gitu, tanya. Anak-anak kan mikir, oh kesalahannya aku datang telat nih. Terus kira-kira yang kamu lakukan apa supaya kamu gak datang telat lagi? Misalkan anaknya jawab, iya kesalahannya terlambat. Kenapa kok datangnya telat? Semalam itu main game bu, sampai malam. Nah terus tanya, kira-kira gimana cara kamu memperbaikinya? Mungkin tidurnya lebih awal. Anaknya kan kita minta untuk bisa memecahkan masalah, solusi bareng-bareng sama kita. Nah di sini kita coba jawab bareng-bareng ya. Posisi kontrol manakah aku? Nah ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu masuk dari 5 itu, kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana Pak Udin? Membuat orang merasa bersalah. Benar. Yang selanjutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana? Penghukum. Penghukum.
Apa katanya Gina? Hukuman Penghukum. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira? Teman-teman sejajar. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap. Nah, betul sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti menawarkan keamanan. Manajer. Nah, betul sekali, sudah paham semua sepertinya nih. Kamu selalu yang paling terakhir Penghukum. dihukum karena anaknya gak selesai. Ada kan ya sampai gurunya yang menyerah. Ya. Nah, di sini ada video. Mari kita saksikan bersama-sama tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin posisi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini yang sudah kita bahas tadi tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah posisi penghukum, 2 posisi pembuat merasa bersalah, Yang ketiga apa? 3 posisi teman, Yang keempat, posisi pemantau Yang atau kelima, monitor, dan 5 manajer. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Naren itu terlambat datangnya. Kira-kira bagaimana nanti? Posisi penghukum. Ini Naren datang telat. Naren, Seperti siapa ini? sini kamu. Bahtiar. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Jadi anaknya nggak punya kesempatan kan di sini Malas buat sekali ya kamu menjelaskan. jadi anak. saya Langsung Dasar dijudge. pemalas. Oh, Gak dijudge. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi anaknya langsung dihukum. Dia kan nggak Posisi bisa penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Videonya sama, kasusnya sama tentang Naren tadi yang datang terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Dia yang Ibu tidak akan kuat gurunya lagi kalau bisa. kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Si Naren merasa bersalah ke ibu gurunya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya Ada siapa ngomong sudah ke bilang saya ya? Bu. Kamu malah menyalahkan ibu Rame sih. kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Biasanya kata-kata yang diucapkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Terus, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini menstabilkan identitasnya anak. Kalau salah itu hal yang wajar, biasa dilakukan seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang biasanya diucapkan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Yang kedua, kamu bukannya melakukan ini tanpa
tanpa suatu alasan tertentu. Jadi tanya anak-anaknya tuh alasannya apa. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan kayak anaknya bertengkar sama temannya, pasti kan itu karena dia ada sesuatu yang dia pertahankan dari dirinya. Kenapa? Kita kan menanyakan itu. Yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Gitu. Apa sih yang kamu dapat dari kalau kamu bertengkar? Gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol, bahwasanya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya biasanya, apa yang telah kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini saya telah melakukan praktik penyerapan segitiga restitusi bersama salah satu murid saya yang tidak memakai hidup, sebenarnya bawa. Di kantong, jadi dia itu berangkat sekolah bawa hidup, dari rumah dipakaikan. Gak suka katanya, dia pakai hidup gak suka. Risih katanya, jawabnya santai ya, risih. Dari rumah pakai. Jadi dia itu sebenarnya dari rumah sudah pakai seragam lengkap. Mungkin karena kelas 1 biasanya kan sama ibunya ditata sedemikian rupa ya, pakai hasduk. Ternyata sampai di sekolah hasduknya itu dilepas, dimasukkan kantong karena dia ngerasa risih katanya. Makanya dia nggak pakai. Padahal sudah ada hasduk sama ada kolomnya. Katanya pakainya lengkap awalnya. Mematuhi aturan. Kalian dilepas di mana? Dilepas di sekolah lagi jawabannya. Ditanya, jadi kalau pakai hasduk nanti harus dilepas di mana? Jawabannya dilepas di sekolah. Terus ditanya lagi baru dia jawab di rumah. Ketika sudah pulang, tapi saya lihat waktu sudah saya panggil ke sini, memang ini nyata ya, maksudnya saya lihat setelah dipakaikan itu nggak dilepas sama sekali, sampai istilah itu dipakai. Dia main sepak bola sampai pulang, memang hari itu dia tetap pakai hasduknya. Dia ada masalah nggak hari ini? Ada. Tahu nggak masalahnya apa? Nggak pakai hasduk sama nggak pakai kolom pintar. Sekarang Bu Ayu tanya, dia tapi bawa apa enggak? Bawa. Mana coba Bu Ayu pengen tahu? Oh, dimasukin di kantong. Coba lihat.
Nah, ini sudah lengkap, bawa aduk sama bawa kolom. Kenapa sama Bahtiar kok nggak dipakai? Hah? Nggak suka. Kenapa kok nggak suka? Karena risih. Tapi ini tadi Bahtiar dari rumah pakai apa enggak? Pakai. Dari rumah sama ibunya dipakaikan. Sampai di sekolah dilepas. Karena risih. Boyu tanya, sekarang Bahtiar ada di mana sih? Di sekolah. Kalau di sekolah harus pakai apa kalau di sekolah? Seragamnya harus bagaimana? Nah, lengkap. Kalau Bahtiar pakai kayak gini lengkap enggak? Ini tanpa ini lengkap enggak? Enggak. Berarti Bahtiar mematuhi aturan apa enggak? Padahal Bahtiar tahu loh kalau aturan itu harus diapakan, Nak? Nah, berarti Bahtiar kalau enggak pakai ini mematuhi aturan enggak? Boleh enggak diulangi lagi? Nah, berarti untuk yang selanjutnya Bahtiar harus bagaimana? Harus memakai seragam bagaimana? Dengan lengkap. Berarti untuk yang selanjutnya kalau berangkat sekolah dan di sekolah semuanya harus diapakan, Nak? Dipakai. Bisa enggak? Kalau misalkan Bahtiar melanggar aturan bagaimana? Boleh enggak? Berarti harus apa? Mematuhi aturan. Bisa? Untuk pertemuan selanjutnya dipakai ya. Ini sekarang dipakai. Bisa enggak pakai sendiri? Enggak bisa pakai sendiri. Boleh pakaikan ya. Enggak boleh dilepas. Lepasnya ketika sampai di mana? No, dilepasnya kok sampai di sekolah. Kalau ini nanti di mana? Di rumah. Nggak boleh dilepas ya. Karena ini yang pakai itu adalah mana? Dipakai di mana? Di leher. Tadi sama Bahtiar ditaruh di mana? Kantong sini ya. Masa ini pakai masuk kantong? Harusnya kan ditaruh di leher. Makasih ya Bahtiar ya. Pertemuan selanjutnya harus sudah pakai ya. Janji ya. Oke, terima kasih kerjasamanya. Bahtiar boleh masuk ke kelas. Bu Ayu mau tanya, Nino hari ini ada masalah nggak? Ada apa masalahnya Nino? Lupa mengerjakan PR. Lupa mengerjakan PR. Terus tadi karena lupa mengerjakan PR, apa yang Nino lakukan tadi? Kelas pagi-pagi? Yang kalau Bu Ayu datang nanti Nino ngapain di dalam kelas? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Coba Boy tanya Nino. Nino, PR itu singkatannya pekerjaan di mana? Di rumah. Di rumah. Tapi Nino tadi ngerjakannya di mana? Di kelas. Di kelas. Apa kelas itu rumahnya Nino? Enggak. Nanti benar apa enggak ya Nino mengerjakan PR di kelas? Salah. Bu Ayu mau tanya kenapa Nino lupa nggak mengerjakan PR? Malam ngapain Nino? Yang Nino lakukan tadi malam apa? Kan kemarin libur tuh 2 hari ya. Semalam Nino ngapain? Nggak sampai lupa nggak mengerjakan PR. Main HP sampai malam. Main game. Lupa akhirnya nggak mengerjakan PR. Nino nggak cek lagi ada PR atau enggak. Tapi dulu nggak, karena asik game Nino nggak mengerjakan PR gitu. Coba Boy tanya, bener nggak kalau misalkan Nino nggak mengerjakan tugas? Enggak. Lain kali harus bagaimana berarti Nino? Mengerjakan tugas PR-nya di mana? Di rumah. Kalau misalkan nggak bisa, Nino bisa minta bantuan siapa kalau di rumah? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, Nino, Bu Ayu mau tanya, kalau misalkan ada PR supaya Nino nggak lupa, Nino harus bagaimana ya? Kalau di rumah, kalau di PR ini, biar nggak lupa, terus dikerjakan, Nino harus apa? Ngapain supaya Nino nggak lupa kalau ada PR? Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kok Nino tahu kalau itu ada PR, berarti Nino harus apa? Kerjakan. Dicek ya, tiap malam atau sore setelah ngaji Nino ngaji nggak? Nah, setelah pulang ngaji dilihat di bukunya, dicek lagi ada PR atau enggak ya, supaya tidak lupa. Bisa nggak? Boy coba mau tanya lagi supaya PR-nya dikerjakan, Nino tidak lupa, Nino harus apa setiap hari? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR-nya dengan cara cek tugasnya ya. Kalau malam harus diapa dulu bukunya diapa? Dilihat ada PR atau enggak. Kalau misalkan ada, Nino harus bagaimana? Mengerjakan
Bisa. Janji buat mengerjakan PR-nya di rumah. Dan diulangi lagi ya, nggak boleh mengerjakan PR di mana? Di kelas. Harus dikerjakan di mana? Malam-malam harus diapakan supaya ingat kalau ada PR? Dicek. Bisa? Oke, janji ya, nggak boleh diulangi lagi ya. Terima kasih sudah bersama sama Bu Ayu. Sekarang Nino boleh kembali ke kelas. Demikian Bapak Ibu praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas support dan bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.